metode apa itu metode karya wisata. Kalau misalkan kalian belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng. Nah, lalu terdapat pengertian-pengertian dari metode karya wisata. Menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Trostiah tahun 2001. Karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu menurut Sagala tahun 2006. Beliau ini menyatakan bahwa karya wisata atau studi wisata sebagai metode pembelajaran siswa adalah di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk mempelajari objek yang ada di tempat tersebut. Lalu yang ketiga itu ada menurut Albert Bandura tahun 1999. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa belajar observasi merupakan sarana dasar untuk memperoleh perilaku baru atau mengubah perilaku yang sudah dikuasai oleh siswa. Nah, jadi dapat disimpulkan dari ketiga pengertian tadi bahwa metode karya wisata ini merupakan upaya untuk menyajikan pembelajaran yang kontekstual dan nyata dengan melibatkan siswa dalam situasi di luar kelas. Dengan bimbingan guru, siswa ini dapat mengamati, menyelidiki, dan belajar melalui pengalaman secara langsung. Nah, sejalan dengan konsep belajar observasi yang telah dijelaskan oleh Albert Bandura tadi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman siswa dan merangsang perkembangan keterampilan praktis serta pemahaman konsep secara teoritis. Terdapat langkah-langkah atau sikap dalam melaksanakan metode tersebut. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini di mana guru itu perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, mempertimbangkan pemilihan teknik, menghubungi pemimpin objek yang akan dikunjungi untuk merunikan segala sesuatunya, penyusunan rencana yang matang, membagi-bagi tugas, mempersiapkan sarana, pembagian siswa dalam kelompok, serta mengirim utusan. Lalu untuk langkah yang kedua itu pelaksanaan karya wisata. Nah, di mana pemimpin rombongan ini mengatur segalanya dibantu oleh petugas-petugas yang lain untuk memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama. Lalu mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, demikian pula tugas-tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya, serta memberi petunjuk bila perlu. Untuk tahap yang terakhir yaitu akhir karya wisata. Nah, pada waktu ini siswa itu akan mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil dari karya wisata yang telah dilalui, lalu menyusun laporan atau paper yang memuat kesimpulan yang telah diperoleh, lalu menindaklanjuti hasil kegiatan karya wisata seperti membuat grafik, gambar, atau diagram, dan sebagainya. Lalu peran guru dalam metode ini yaitu sebagai pembimbing dan pengorganisir, serta siswa itu berperan dalam berpartisipasi dan mengevaluasi hasil dari kegiatan tersebut. Nah, di dalam metode karya wisata juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya dulu kita akan bahas. Yang pertama itu, karya wisata memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pembelajaran. Artinya, karya wisata ini memungkinkan siswa itu untuk belajar di lingkungan nyata di luar batas dinding kelas. Nah, ini tuh akan memberikan pengalaman langsung yang lebih mendalam daripada pembelajaran secara teoritis di dalam kelas. Yang kedua itu relevansi dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan mengunjungi tempat-tempat yang relevan dengan materi pembelajaran, siswa ini dapat melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari di sekolah diterapkan
hal-hal baru. Siswa ini sehingga dapat memecahkan masalah dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka saat menghadapi situasi nyata, lalu menggabungkan dengan teori dengan praktik. Lalu kelebihan yang keempat yaitu informasi sebagai bahan pelajaran yang lebih luas dan aktual. Melalui karya wisata, siswa ini memiliki akses langsung ke informasi yang lebih luas dan aktual, terutama karena mereka dapat belajar dari sumber-sumber di lapangan. Nah, ini itu membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang topik tertentu dan memahami perkembangan terkini dalam bidang studi mereka. Nah, dalam metode karya wisata juga mempunyai kelemahan. Nah, yang pertama, persiapan dan perencanaan yang matang, karena karya wisata ini memerlukan perencanaan yang matang agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Nah, hal ini memerlukan waktu dan usaha yang signifikan untuk menyusun rencana yang efektif. Lalu yang kedua itu koordinasi dengan guru bidang studi lain. Nah, untuk menghindari tumpang tindih kegiatan koordinasi dengan guru-guru bidang studi lain diperlukan gitu ya. Nah, sehingga ini tuh menjadi tantangan jika jadwal dan kebutuhan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran harus dipertemukan. Lalu yang ketiga, waktu dan kegiatan selama karya wisata. Dalam menyelenggarakan kegiatan selama karya wisata memerlukan manajemen waktu yang baik agar semua aspek pembelajaran ini dapat terakomodasi. Nah, yang keempat, jarak yang jauh dari pusat latihan. Lokasi wisata yang jauh dari pusat latihan ini dapat memakan waktu dan meningkatkan biaya transportasi serta akomodasi, sehingga menjadi hambatan terutama jika sumber daya terbatas. Nah, yang kelima, kesulitan dalam mendapatkan izin. Nah, mendapatkan izin ini dari pemimpin kerja atau kantor yang dikunjungi bisa menjadi hal yang sulit dan memakan waktu, terutama jika perusahaan atau instansi yang dikunjungi ini memiliki kebijakan ketat terkait hal tersebut. Yang keenam, itu ada biaya transportasi dan akomodasi yang mahal. Nah, biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi ini dapat menjadi beban finansial, terutama jika sekolah atau siswa ini tidak memiliki anggaran yang mencukupi. Yang ketujuh, yaitu fasilitas dan biaya sulit disediakan. Siswa atau sekolah mungkin kesulitan menyediakan fasilitas dan biaya yang dibutuhkan untuk karya wisata, terutama jika anggaran terbatas. Lalu yang kedelapan, yaitu prioritas rekreasi terhadap tujuan utama. Nah, adanya kecenderungan untuk lebih memprioritaskan unsur rekreasi daripada tujuan utama pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas karya wisata sebagai sarana pendidikan. Dan yang terakhir itu ada kesulitan mengatur siswa dalam perjalanan. Nah, mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka pada kegiatan studi ini tuh dapat menjadi tantangan logistik, khususnya untuk memastikan disiplin dan fokus selama kegiatan karya wisata tersebut. Nah, jadi keseluruhan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu metode karya wisata ini mempunyai potensi untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan relevan bagi siswa. Nah, sehingga siswa ini mampu memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang, serta dapat bertanya jawab. Mungkin dengan jalan demikian mereka mampu memecahkan persoalan yang nantinya dihadapi dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum, serta mereka juga bisa melihat, mendengar, dan meneliti, mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Dengan demikian, metode karya wisata ini dapat menjadi pengalaman belajar yang berkesan bagi siswa dan dapat meningkatkan pemahaman serta kreativitas siswa melalui pengalaman langsung dalam konteks lingkungan nyata.